Pilkada DKI Jakarta beraroma pilpres. 3 tokoh atau elit parpol turun gunung untuk memenangkan kandidat yang diusungnya. Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pasangan nomor urut 1 Agus Silviana, sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendukung pasangan Ahok Jarot. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung pasangan Anies Sandi. Apakah kehadiran 3 tokoh ini berpengaruh dalam tingkat elektabilitas Cagup-Cawagup DKI dan bagaimana gerilya politik yang diperankan oleh 3 tokoh tersebut di Pilkada DKI. Bersama saya Valerina Daniel, kita akan membahas tema ini bersama pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Soto, selamat malam Pak Ikrar, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Saya ke Pak Ikrar terlebih dahulu, kalau kita melihat ini SBY sepertinya ikut turun gunung pada akhirnya setelah didahului oleh Megawati Soekarno Putri yang ikut di konser beberapa waktu lalu. Kemudian ada juga Prabowo yang ada Rabu bersama Prabowo dan Anies. Nah kini ada SBY hari Sabtu kemarin ikut turun gunung. Nah Anda melihatnya apa? Mengapa dia harus turun gunung pada akhirnya? Ya ini kan biar gimana pun ini persoalan legacy politik ya. Kalau buat SBY itu legacy politik karena biar gimana pun yang maju itu anaknya sendiri. Dan ini juga menjadi suatu tantangan, challenge buat dia, apakah benar legasi politik dia itu masih kuat atau tidak, ya. Karena biar bagaimanapun Pilkada DKI Jakarta itu juga akan menentukan pemilu serentak 2019 yang akan datang. Ya. Buat Prabowo ini juga menjadi suatu yang sangat penting karena biar bagaimanapun Prabowo pengen jadi calon presiden kembali 2019 ya. Dan untungnya kemarin waktu di lapangan Banteng ya. Presiden PKS Sohibul Iman itu juga hadir setelah atau ketika Pak Prabowo pidato ya. Jadi di situ itu bukan cuma Prabowo yang memiliki panggung itu, tapi paling tidak dibagi dua lah. Walaupun saya melihat Presiden PKS tidak memiliki peran yang begitu besar di dalam lapangan Banteng. Mungkin meneguhkan juga dukungannya kepada Gerindra dan Prabowo. Dan kalau buat PDIP jelas, biar bagaimanapun Megawati memiliki kepentingan yang cukup besar ya, bahkan sangat besar. Karena kalau Ahok Jarot kalah di DKI, ini juga akan menghancurkan bukan cuma nama baik PDIP, tapi juga Megawati sebagai pendukung yang datang terakhir mendukung pasangan ini. Jadi dan kalau Anda juga perhatikan ya, saya melihat bahwa partai-partai politik pendukung itu bukan cuma mengkampanyekan para calon atau pasangan calon mereka, tapi terlebih lagi menurut saya mereka juga mengukur kira-kira elektabilitas dari partai mereka masing-masing seperti apa. Jadi dikasih macam test drive gitu ya untuk mengecek selain bukan untuk Pilkada DKI tapi juga untuk kedepannya untuk partai dan juga mungkin kepemilihan mereka untuk jadi presiden bisa untuk Prabowo. Baik Mas Toto juga melihat yang sama, misal tadi SBY untuk legacy politiknya, kemudian Megawati pertaruhan nama besarnya dan Prabowo mengukur sekaligus apakah dia bisa mampu maju menjadi presiden atau tidak. Iya, situasi ini kan muncul berkaca dari apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2012. Jadi ada preseden bahwa buat partai atau rezim yang ingin berkuasa seakan-akan salah satu prasyarat dan kondisi yang harus kemudian mereka penuhi adalah menguasai Jakarta. Karena terbukti saat itu misalnya bagaimana rezim Megawati, PDIP yang sekian lama berusaha kemudian kembali kepada kekuasaan baru mendapatkan momen itu ketika memiliki sosok seperti Jokowi yang ketika kemudian mereka berhasil memenangkan pertarungan Pilkada DKI, seketika itu juga kalau kita baca data survei, seketika itu juga elektabilitas PDIP melejit. Seketika itu juga kemudian terbukti di pemilu 2014 mereka mengambil alih kekuasaan, menang menjadi di pemilu legislatif, kemudian menang juga di Pilpres dan sekarang mereka berkuasa. Jadi ini seakan-akan menjadi satu prasyarat baru, tradisi baru. Sebetulnya ini tidak sehat. Ketika akhirnya Jakarta dikondisikan terus-menerus seperti ini. Kita bisa melihat kok bagaimana Pilkada 101 daerah di tahun 2017 seakan-akan tenggelam hanya oleh salah satu isu. Dan yang kita lihat kan pada akhirnya semua elit-elit di level atas yang kemudian bertarung untuk Jakarta bukan hanya berbicara mengenai pemenangan 2017 di Jakarta, tapi pemenangan di level nasional. Bisa dibayangkan energi yang sedemikian besar. Jadi kalau dulu ada Jokowi versus Prabowo, sekarang orang mengatakan ada Megawati, ada mantan presiden kelima, ada mantan presiden keenam, ada calon presiden di 2014, tanda kutip ada yang mengatakan juga Pak Jokowi sebetulnya juga pastikan punya kepentingan. Bayangkan 4 orang besar ini bertarung
dan energi yang sedemikian besar itu disuntikan hanya di daerah sekecil ini. Yang kita lihat dan rasakan akhirnya situasi yang sedemikian panas, tensi yang sedemikian panas. Jadi memang ini terkait dengan perebutan kekuasaan di 2019. Pak Prabowo sudah mengatakan dengan tegas bahkan, kalau ingin saya menjadi presiden kembali, pilih Anies Sandi. Itu jelas saya pikir clear. Saya tidak tahu bahasanya implisit, orang kemudian bertanya-tanya juga. Ketika SBY turun gunung, apakah ini mengindikasikan kalau Agus kemudian menang menjadi gubernur, apakah dia akan mengulang Jokowi menjadi seorang calon presiden? Karena di debat misalnya terbukti juga Agus tidak berani menjawab pertanyaan terkait dengan apakah dia akan maju menyelesaikan jabatannya menjadi gubernur. Jadi suka atau tidak ini yang harus kita lihat. Tapi yang terpenting adalah silahkan mereka kemudian merepresentasikan kepentingannya untuk merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, tapi jangan sentuh hal-hal yang sifatnya sensitif. Jangan masuk ke isu-isu kebangsaan, apalagi membuat gaduh. Itu yang menurut saya harus dihindari karena peran mereka bukannya sebagai ketua umum, tapi peran mereka sebagai seorang negarawan. Iya, ini mungkin yang Anda tadi katakan tidak sehat menjadi perkembangannya ya, antara lain seperti itu. Dan itu juga sebenarnya dirasakan oleh SBY mungkin, karena ini kalau kita lihat dari kalimatnya pada Sabtu lalu dia mengatakan, ya seharusnya saya sudah pensiun, tapi kemudian harus turun gunung karena situasi yang memprihatinkan. Itu kutipan dari pidatonya pada saat itu, seperti itu maksudnya. Saya malah melihat terbalik dengan segala hormat kepada Pak SBY, ketika tadi saya sebutkan seharusnya ada batasan-batasan ketika mereka turun gunung, bagaimana mereka tidak menyentuh isu-isu sensitif kebangsaan. Megawati ketika turun gunung, dia tidak hanya berbicara ketua umum, dia berbicara mengenai bagaimana masalah kebangsaan, bagaimana masalah bangsa ini mencintai keberagaman, dan jangan sampai kemudian isu primordial itu merasuk dalam pilkada dan isu kebangsaan. Prabowo dalam pidatonya kemarin pun dia berbicara secara tegas, jangan sampai kemudian muncul kegaduhan, jangan sampai muncul upaya memecah belah. Tapi ketika SBY minimal 2 kali muncul dalam panggung yang besar, ketika dia melakukan konvers 2 kali misalnya, lalu disertai oleh cuitan-cuitan di Twitter, menurut saya lebih banyak menimbulkan polemik. Saya tidak tahu maksudnya baik atau tidak, tetapi konsekuensinya memang lebih banyak menimbulkan polemik. Itu yang menurut saya bukan hanya akhirnya menjadi beban elektoral buat Agus semata, tetapi kemudian ini menjadi polemik yang pergunjingannya akhirnya menjadi isu nasional. Contoh bagaimana istilah lebaran kuda sempat menjadi polemik nasional saat itu, terkait dengan bagaimana dia mengomentari secara tidak langsung pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya. Jadi apakah menurut Anda justru situasi memprihatinkan itu ada hubungannya dengan kehadiran SBY? Menurut saya ketika dia lebih banyak berbicara dengan kalimat-kalimat yang menimbulkan polemik seperti itu, itulah yang menurut saya membuat bangsa ini menjadi semakin prihatin. Memprihatinkan. Baik Pak Ikrar, apakah seprihatin itu kondisi kita saat ini? Yang jelas kondisi kita sempat masuk ke dalam situasi yang hampir-hampir parah. Ya. Atau saya bisa mengatakan hampir-hampir kita seperti the year of living dangerously, ya, khususnya bulan November sampai Desember ya. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi alhamdulillah, masyarakat kita dan juga elit politik kita ternyata masih memiliki jiwa kebangsaan yang cukup tinggi ya. Termasuk juga teman saya Tantowi Yahya akhirnya turun gunung juga ya untuk membuat lagu yang sekarang disiarkan di televisi dan juga di bioskop-bioskop bahwa kita itu satu Indonesia misalkan. Jadi itu kalau kita perhatikan ya, dan ya itu tadi ya, sebetulnya buat saya situasi yang memprihatinkan itu bukannya SBY melihat situasi kita yang memprihatinkan, tapi buat saya dia yang malah membuat situasinya menjadi memprihatinkan gitu. Karena kegaduhan-kegaduhan politik khususnya pada tingkatan massa ya, itu memang banyak disebabkan oleh pernyataan beliau sendiri ya, seperti pada tanggal 2 November dan juga pernyataan yang kemarin itu ya. Jadi itu yang saya melihat bahwa kekhawatiran kita justru akibat dari pernyataan beliau, bukannya beliau prihatin pada situasi yang ada di lapangan begitu. Oke, nah tapi kalau misalnya kita lihat, apakah mungkin keprihatinan juga ada hubungannya dengan tingkat elektabilitas dari pasangan nomor 1 yang menurut beberapa survei ini kecenderungannya turun pasca debat? Yang jelas kalau yang pernyataan pada 2 November itu kan menginginkan supaya anaknya bisa naik elektabilitasnya, dan memang sempat naik ya. Dan seperti tadi saya juga bicara dengan Bung Toto ya, saya bilang bahwa itu teman-teman pollsters ya, ini kan beliau ini kan pollsters ya, itu sampai-sampai juga melihat bahwa tidak ada dalam sejarah
seorang petahana itu mendapatkan elektabilitas yang begitu rendah pasca 4 November. 4/11, iya. Ya, tapi Anda lihat ya, begitu terjadi apa yang disebut dengan kebalikan ya, di mana kemudian rebound Ahok Jarot, itu yang kemudian terjadilah penurunan drastis pada elektabilitas Ahok Silviana Murni, Agus Silviana Murni ya. Dan ini yang menyebabkan menurut Anda kayaknya SBY itu harus yang turun kemudian gunung. dia menjadi gelisah. Tapi Anda tahu, buat saya pernyataan-pernyataan beliau tidak akan meningkatkan elektabilitas dari pasangan nomor 1, malah menurut saya itu memberikan keuntungan terutama bagi pasangan nomor 3. Oke. Walaupun pasangan nomor 2 juga mendapatkan keuntungan dari itu. Masih ada debat ketiga, kira-kira nanti kecenderungannya seperti apakah mereka akan semakin turun gunung atau apa strateginya? Mungkin Mas Toto bisa jelaskan. Pertama, ternyata kalau tadi menyinggung debat berpengaruh sangat besar. Jadi kalau kita uji bulan November, hampir semua lembaga survei kemudian mengatakan Agus di peringkat 1 bahkan, termasuk Carta Politika, ada Indikator, ada SMRC, ada Poltreking misalnya. Tapi ketika kita lihat survei-survei di bulan Januari, hampir semua lembaga juga, termasuk tadi yang terbaru Populi, memperlihatkan memang Ahok sudah jauh di atas yang lain di peringkat 1, dan kemudian yang menarik adalah Anies bahkan sudah menyalip Agus dan semakin jauh begitu. Kalau kita lihat faktor yang menyebabkan hal tersebut, hipotesanya adalah ada 2 momentum besar yang tidak ada di bulan November dan kemudian muncul di bulan Januari. Pertama, debat. Terjadi sudah 2 kali debat. Ketika terjadi debat pertama, debat kedua, kalau kita coba baca data longitudinal dari misalnya Populi, 2 kali survei, debat pertama, debat kedua, ternyata itu menguntungkan sekali Ahok dan menguntungkan sedikit Anies, dan sangat merugikan Agus karena ternyata linear data elektabilitas dengan data pandangan mengenai debat. Agus jauh di bawah. Ketika debat pertama dia hanya mendapatkan angka sekitar 19%, disebut menang dalam debat. Data dalam debat kedua hanya 12% yang mengatakan dia menang, dan itu berbanding linear dengan tingkat penurunan elektabilitas. Jadi ternyata sangat berpengaruh. Yang menonton juga di atas 60%, Prof. Jadi ternyata dari segmen A sampai E itu kemudian menonton, menanti debat. Nah, saya tidak tahu debat ketiga, ya sebetulnya masih ada waktu buat Agus menunjukkan bahwa dia jauh lebih memiliki kapasitas dalam konteks penguasaan debat dan materi. Tetapi balik lagi, bagaimana hasil debat jangan sampai kemudian terganggu oleh intervensi-intervensi suara-suara di atas yang menurut saya pribadi juga, saya saran pribadi, andai kata memang dikaitkan suara SBY dengan elektabilitas anaknya, ini malah merugikan. Oke, nah kita akan membicarakan itu tuh, seberapa besar sebenarnya sih pengaruh orang-orang besar ini di belakang pasangan calon untuk menaikkan elektabilitas mereka masing-masing. Nanti kami akan bahas di segmen berikutnya, pemirsa, tetaplah bersama kami.